Selamat siang, saya Nimade Sriatnawindusari dengan NIM F1A019142 akan mengasistensikan tugas besar kayu dan akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mendapatkan tipe kuda-kuda tipe B dengan fungsi pabrik, penutup atap seng gelombang, kemiringan atap 25 derajat, jarak kuda-kuda 5 meter, bentang kuda-kuda 10 meter, tekanan angin 40 kg per meter kuadrat, kode mutu kayu E16, dan jenis alat sambung paku. Ini adalah kode B untuk kuda-kuda tipe B. Rencana denah bangunan pabrik. Di sini saya merencanakan dengan lebar bangunan 1000 cm dan panjang bangunan 2000 cm. Rencana konstruksi atap di sini jarak antar kuda-kudanya 5 meter, bentang kuda-kudanya 10 meter, dan jarak antar goding dari tempat atas itu 100 cm. Ini rencana kuda-kuda, jarak antar goding di sudut 25 derajat itu 110,34 cm, dan pada sudut 15 derajat 103,53 cm. Di sini jarak goding dari tampak vertikalnya 100 cm. Jadi jarak antar goding yang digunakan yaitu jarak terpanjang 110,34 cm dan sudut yang digunakan sudut terbesar yaitu 25 derajat. Perencanaan gording yang pertama cek stabilitas rangka dengan rumus M lebih besar atau sama dengan 2J-3. M sendiri itu jumlah batang pada rangka kuda-kuda ini. Dan J adalah titik simpul yang ada pada kuda-kuda ini. Pada soal saya, jumlah batangnya itu ada 37 dan titik simpulnya ada 20, maka di sini M 37 dan 2J-3 37. Data perencanaan sebagai berikut. Dimensi gording rencana, saya merencanakan dengan lebar 8 cm dan tinggi 12 cm. Jadi, dimensi gording rencananya itu 8, 4, 12. Yang D menghitung berat jenis kayu, di sini kode mutu E16, maka E-nya untuk kode mutu E16 adalah 8000 MPa. Di sini dimasukkan nilai E-nya 8000 MPa, maka didapatkan G-nya itu 0,377 atau berat jenis kayunya. Tapi di sini berat jenis kayu antara 0,5 dan 1. Jadi saya menggunakan nilai minimumnya untuk berat jenis kayu yaitu 0,5. Di sini saya menggunakan 0,5. Berat jenis dasarnya di sini rumusnya jadi berat jenis kayu saya gunakan 0,5, jadi G dimasukkan 0,5, maka didapatkan nilai GB 0,469. Berat jenis pada M atau kadar air di sini diasumsikan M itu 15% atau kadar airnya. Untuk mendapatkan nilai A, dimasukkan nilai M-nya di sini 15, maka nilai A-nya 0,5. Untuk mencari GM digunakan rumus seperti berikut, dimasukkan nilai A ada 15 dan nilai GB tadi 0,469. Jadi GM-nya 0,5. Untuk kerapatan, di sini rumusnya masukkan nilai GM 0,5 dan M-nya 15, maka kerapatannya 574,856 kg per meter kubik. Selanjutnya menghitung pembebanan gording, beban mati di sini ada berat gordingnya, di mana B dikali H dikali kerapatan yang telah kita dapatkan dimasukkan dan nilai B-nya ada 8 cm dan H-nya 12 cm. Di sini jadikan meter, maka berat gordingnya 5,519 kg per meter. Berat atap juga dimasukkan jarak antar gordingnya yang terpanjang tadi 1,1034 meter dikali berat untuk atap seng gelombang di sini saya menggunakan 10 kg per meter. Jadi berat atapnya 11,034 kg per meter. Jadi berat total di sini berat gording ditambah dengan berat atap, maka berat total atau Q-nya 16,553 kg per meter. Beban hidup di sini diasumsikan sebagai beban terpusat. Jadi beban hidup seperti ada pekerja dan ada pemadam kebakaran. Jadi nilai P-nya di sini 100 kg sebagai beban terpusat. Beban angin, tekanan angin di sini diketahui 40 kg per meter kuadrat. Untuk mencari koefisien angin, dimasukkan nilai alfa, yaitu kemiringan atap 25 derajat. Dengan rumus seperti ini, maka mendapatkan koefisien angin 0,1. Angin tekan atau W tekan,
Di sini koefisien angin tekan dikali tekanan tiap angin dikali jarak antar gording. Koefisien anginnya 0,1, tekanan tiap anginnya 40, dan jarak antar gording terpanjangnya 1,1034 meter, maka W tekannya 4,4136 kg per meter. Koefisien angin hisap di sini min 0,4, rumusnya sama untuk W hisap atau angin hisap, dimasukkan koefisien angin hisapnya min 0,4, jadinya W hisapnya min 17,654 kg per meter. F. Mencari momen dan lintang pada gording. Pertama, akibat beban mati. Di sini nilai Q-nya yang sudah kita dapatkan, berat total 16,503. Jadi untuk Qx-nya, Q dikali cos alpha, alpha adalah kemiringan sudut 25 derajat. Maka Qx-nya 15,002 dan untuk Qy-nya dikali sin alpha jadi 6,995. Momen di sini momen beban merata dengan rumus 1/8 dikali Qx dikali Lx kuadrat untuk Mx. Maka dimasukkan nilai Qx-nya dan L-nya tadi 5 meter. Jadinya Mx 46,881 kg meter dan My-nya dimasukkan nilai Qy-nya 6,995 dan Ly-nya sama 5. Jadi My 21,861. Untuk nilai lintang, yaitu turunan dari rumus momen, maka didapatkan rumus untuk lintang Vx-nya 1/4 Qx kali Lx. Qx-nya sama 15,002 dan L-nya sama 5, maka didapatkan nilai Vx-nya 18,752 kg. Dan Vy-nya dengan dimasukkan nilai Qy, Vy sama dengan 8,744 kg. Yang kedua, akibat beban hidup, tadi nilai P-nya 100, jadi Px-nya P dikali cos alpha, 100 dikali cos 25 sama dengan 90,631. Dan Py yaitu P sin alpha, jadi 42,262 kg per meter. Untuk momen tadi, momen untuk akibat beban hidup itu beban terpusat, maka rumusnya 1/4 dikali Px dikali Lx. Jadi di sini Px-nya dimasukkan 90,631. Dan nilai Lx-nya 5, maka didapatkan nilai momennya 113,288 kg meter. My-nya dimasukkan nilai Py, jadinya My 52,827 kg meter. Lintang sama turunan dari momennya, jadinya 1/4 Px, Vx-nya 22,658 dan Vy-nya 10,565. Akibat beban angin, jadi beban angin bekerja tegak lurus terhadap sumbu X, maka yang kita gunakan adalah momen terhadap X dan lintang X-nya. Jadi ada Mx dan Vx. Di sini Mx-nya 98, nilai W tekan yang sudah kita dapatkan. Di sini W tekan 4,413 dikali L-nya 5 kuadrat. Jadinya Mx-nya 13,7925, untuk Vx-nya 5,517. Untuk angin hisap yang sudah kita dapatkan min 17,654 dimasukkan untuk Mx-nya, maka didapat angin hisap itu min 55,17 dan Vx-nya min 22 kg. Di sini ada kombinasi beban dengan rumus-rumus seperti ini. Ada momen, ada arah X, ada arah Y, dan lintang arah X, arah Y. Jadi nilai D, W, dan L-nya kita masukkan yang sesuai yang sudah kita hitung. Misalnya untuk ini nilai D saat momennya, maka dipakai nilai D pada momen beban mati. Di sini momennya yang digunakan. Lalu untuk L-nya yang di arah X ini digunakan momen pada saat mati. L-nya berarti beban hidup. Di sini untuk arah X, maka nilai L-nya pada saat menghitung momen arah X ini. Dan nilai W untuk yang di arah X itu ini. Maka didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Jadi di setiap arah ini dicari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya di sini saya dapatkan pada kombinasi nomor 4. Terdapat maksimum di sini. Arah X-nya 248,552, arah Y-nya 110,757, untuk lintang X-nya 63,169, dan arah Y-nya 27,398.
Kontrol Golding di sini data-datanya sebagai berikut dengan nilai FB untuk kode mutu kayu E16 itu 15. E-nya sama 8.000 dan E-nya 16.000. Di sini foto-foto koreksi. Lalu mencari panjang efektif, L-nya tadi 5 meter jadi 5.000 mm, D-nya juga 12 cm jadi 120 mm. Jadi untuk panjang efektif, LU per D jadinya 41,667, harus lebih besar dari 7. Dan nilai ini sudah lebih besar dari 7. Selanjutnya LE 1,63 dikali nilai LU-nya ditambah 3 dikali nilai D-nya. Maka dapatkan LE 8.510 mm. Untuk rasio kelangsingan, dengan rumus sebagai berikut, dimasukkan nilai LE-nya tadi, dan nilai D-nya sama, dan nilai B yaitu 8 cm, jadikan milimeter. Hasilnya 12,632 harus lebih kecil dari 50. Foto stabilitas balok, di sini ada FBE, dimasukkan nilai E-nya 8.000 dan nilai RB yang sudah kita dapatkan. Jadi FBE-nya 60,165 MPa. Untuk FB aksen dimasukkan nilai-nilai faktor koreksi ini, maka didapatkan 11,73 MPa. Dan untuk stabilitas balok CL-nya, di sini ada FBE, dimasukkan nilai FBE-nya 60,165 dan FB aksen 11,73. Maka didapatkan nilai stabilitas baloknya yaitu 0,988 MPa. Tahanan untuk terkoreksi dengan nilai FBE di sini 15 dimasukkan dan dikali dengan faktor-faktor koreksi, maka dapatkan nilai FB aksennya 22,023 MPa atau 220,23 kg per cm kuadrat. Modulus penampang di sini SX 1/6 BD kuadrat, jadi B-nya di sini 8 cm dan D-nya 12 cm, maka didapatkan SX-nya 192 cm maka 3. SY-nya 1/6 B kuadrat dikali D, sama di sini B dan D-nya didapatkan 128 cm kubik. Tahanan momen lentur terkoreksi di sini ada MX, rumusnya FB aksen dikali SX. Di sini SX-nya 192 dan dikali nilai FB aksennya 220. Maka dapatkan MX aksennya 422,8469 kg kali meter. Dan untuk MY aksennya sama, dimasukkan nilai SY 128, maka dapatkan nilai MY aksennya 281,8979 kg meter. Kontrol arah X ada MUX harus lebih kecil dari MX aksen. Nilai MUX-nya sudah kita dapatkan di kombinasi ini, yaitu 248,552. Di sini, maka MX-nya ini 422,8469 harus lebih besar dari MUX-nya. Jadi ini udah lebih besar MX aksennya daripada MUX-nya. Kontrol arah Y juga sama untuk nilai MUY-nya dari kombinasi beban yang maksimum 110,757. 10,757 dan MY-nya 281,8979. Untuk kontrolnya, jadi nilai MUX-nya dibagi dengan MX aksen dikali foto-foto koreksinya, ditambah MUY dibagi MY aksen dikali foto-foto koreksinya harus lebih kecil atau sama dengan dari 1. Jadi dimasukkan dari nilai MUY-nya, dimasukkan nilai MUX-nya, maka didapatkan nilai 0,568, itu sudah lebih kecil dari 1. Foto tahanan geser dengan data sebagai berikut. Di sini ada FV aksen, dimasukkan nilai FV-nya 1,76 untuk E16. Di sini FV-nya 1,76. 1,76 dikali dengan faktor-faktor koreksinya, maka didapatkan 0,819 MPa atau 8,195 kg per cm kuadrat. Tahanan geser terkoreksi di sini V aksen
Rumusnya 2/3 dikali FV aksen dikali B dikali D. Di sini FV aksennya 0,89 MPa, B-nya tadi 8 cm, dan D-nya 12 cm. Dapatkan V aksennya 524,452 kg. Gaya G satu faktor, di sini nilai VU. Nilai VU yang telah kita dapatkan. Di sini 63,17. 63,17 dikali lambdanya 0,8 dikali 0,75 dikali nilai V aksennya, maka dapatkan 63,17 harus lebih kecil dari nilai ini. Jadi ini sudah kecil, 63,17 sudah lebih kecil dari 314,671 kg. Kontrol lendutan, di sini pertama-tama mencari lendutan izinnya, yaitu dengan nilai L yang 5 meter dijadikan milimeter, dari 5.000 dibagi dengan 300. Jadinya 16,67 mm sama dengan 1,667 cm. Mencari mama inersia dengan nilai B 8 cm dan H 12 cm. Untuk IX-nya yaitu 1152 dan Y-nya 512. Lendutan akibat beban tetap, di sini harus beban mati ditambah beban hidup. Di sini beban matinya ada QX-nya di sini. Nilai QX yang sudah kita dapatkan. Di sini nilai QX-nya jadikan cm dibagi 100. Di sini dibagi 100, sama juga nilai P-nya sudah kita temukan dibagi 100, maka didapatkan nilai delta X-nya yaitu 14,932 mm atau 1,4932 cm. Untuk delta Y juga sama, dimasukkan nilai QY dan PY-nya yang telah kita dapatkan, ada nilai inersia X juga dimasukkan. Jadi dapatkan delta Y-nya 3,0946 mm atau 0,3095 cm. Di sini delta lanjutan dengan rumus akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi delta X yang ini 1,4932 dikuadratkan dan 0,3095 dikuadratkan, didapatkan delta lanjutan 1,525 cm. Jadi delta lanjutan ini harus lebih kecil dari lanjutan izin yang sudah kita hitung di sini. Lanjutan izinnya 1,667. Jadi delta lanjutannya 1,525 sudah lebih kecil dari 1,667.